Dan bagaimana perkembangan terhadap kasus ini? Kami telah terhubung langsung dengan Kabid Humas Polda Metro Kombes Rikwanto. Selamat pagi Pak Rikwanto. Selamat pagi, Netivi. Iya, Pak, bisa tolong dijelaskan hingga saat ini bagaimana perkembangan terhadap kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa Jakarta International School sudah sejauh mana, Pak? Ya, dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, sudah 2 orang kita tetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Ya. Mereka sudah terbukti dari hasil pemeriksaan, ada pengakuan di situ, kemudian hasil tes laboratorium juga ada bukti saintifik yang tidak bisa dibantah. Jadi ada uji lab, cairan yang ada di korban dengan yang ada di pelaku itu identik, dan akhirnya mereka mengakui perbuatannya. Saat ini sudah ditahan. Kemudian ada 2 orang lagi yang sedang kita curigai, ini sedang pendalaman. Sudah kita tes lab, hasil ujinya belum keluar, dan pengamatan masih berlangsung untuk menuju ke arah bukti-bukti yang lainnya. Baik, ada satu lagi yang juga sudah diperiksa, yaitu Afriska, yang juga adalah ternyata seorang perempuan. Itu bagaimana dengan penjelasannya, Pak? Kenapa Ya, Afriska belum Afriska ditahan? ini juga bagian cleaning service, dia wanita. Hasil pemeriksaan dari penyidik sudah dilakukan, dan hasilnya memang Afriska sempat bertemu dengan korban pada waktu korban selesai dilecehkan di toilet tersebut oleh 2 tersangka yang sudah ditahan. Dia keluar dalam kondisi tengah berlari kecil, menangis, atau disapa oleh Friska ini. "Kamu kenapa?" Namun tidak ada jawabannya. Ini yang terjadi pada waktu Friska bertemu dengan korban. Jadi tidak ada sementara ini indikasi Friska terlibat dalam pidana tersebut. Oke, dari 9 saksi yang sudah diperiksa oleh polisi, selain dari pihak keluarga selaku ibu korban, kemudian pihak dari J sendiri, kemudian para tersangka, juga polisi kalau tidak salah memeriksa petugas security. Apakah di sini polisi melihat ada keterlibatan dari pihak keamanan sekolah, Pak Rikwanto? Kita sudah periksa saudara David, ya, ini koordinator keamanan JIS. Jadi sementara ini tidak ada keterlibatan. Kalau bicara masalah keamanan di JIS itu sangat ketat. Pengantar tidak boleh masuk, bahkan orang tua juga tidak boleh masuk. Seluruh lokasi di area tersebut ada CCTV. Hanya saja CCTV mengarah ke arah toilet dan lorongnya itu tidak ada. Disitulah si pelaku mengambil kesempatan untuk melakukan aksinya. Saat ini sudah dipasang setelah kejadian. Jadi keterlibatan untuk security tidak ada dalam hal ini. Ya, Pak, dari pihak pengacara korban ini menganggap pihak sekolah ini terlalu tertutup gitu kan dengan kasus yang sedang ada sekarang ini, dan meminta bahwa pihak sekolah untuk lebih terbuka untuk bisa mengusut lebih jauh gitu apakah ada korban lain. Apakah kemungkinan adanya korban lain dan juga kemungkinan ini terjadi tidak hanya sekali itu ada, Pak? Ya, memang sekolah tertutup dalam arti security-nya luar biasa ketat, ya. Dan dalam kasus ini merupakan aib bagi sekolah itu sendiri. Namun sejak dipublikasikan, mau tidak mau sekolah juga harus lebih membuka diri. Dan memang ada dampak di sini. Kita juga menghimbau kepada sekolah, termasuk para orang tua murid yang anaknya sekolah di situ, agar juga ikut memeriksakan putra-putranya yang sekolah di situ. Barangkali manakala ada ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang seperti terjadi pada korban, ini bisa dilaporkan kepada kepolisian. Nah, saat ini para orang tua sedang mendalami putranya masing-masing untuk diperiksakan secara pribadi masing-masing, ya. Nanti kalau ada sesuatu yang janggal bisa diinformasikan kepada kepolisian. Pak Rikwanto, apakah pihak kepolisian sudah mengetahui nama perusahaan outsourcing yang dipekerjakan oleh Sekolah Jakarta International School ini, tempat di mana para pelaku ini bekerja? Kita sudah periksa manajer outsourcing ini, ya, saudari Dewi Pujiastuti, tim leader daripada cleaning service ISS yang bekerja sama dengan sekolah ini untuk bagian kebersihannya. Kita sudah periksa dan kooperatif dalam mengungkap kasus ini. Jadi kita mintakan foto-foto para petugas cleaning service yang ada pada mereka dan yang bekerja di sekolah tersebut. Dengan foto inilah kita berikan kepada korban untuk menunjuk siapa di antara mereka yang sempat melecehkan. Dari situlah kita ungkap, ya, masalah ini.
Baik. Dan ini dari dua tersangka yang memang adalah pekerja di sekolah Jakarta International School ini, sudah berapa lama sih Pak berada di sekolah itu sebagai cleaning service? Belum setahun ya, sekitar 6-8 bulan. Memang mereka bekerja di bagian kebersihan toilet dan memang selalu di situ menjaga. Mereka sip-sipan dua orang. Yang sudah ditangkap ini satu grup 2 orang, yang masih dicurigai 2 orang, ya, bergantian dalam kerjanya. Baik. Ya Pak, ini dari dua tersangka ini, Agung dan Friskiawan ini masing-masing dijerat dengan 5 tahun penjara, betul ya Pak ya? Kita masukkan ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Jadi pasal 82, ini melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Pasal 82 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu ancamannya 15 tahun penjara. 15. Oh, 15 tahun penjara. Betul. Oke. Kalau dari korban Pak, sampai saat ini kan memang ini dikerjakan atau bisa diduga dilakukan oleh 2 orang. Apakah ada korban lain selain korban yang saat ini adalah warga orang Belanda, anak dari keturunan orang Belanda ini? Iya, yang sementara ini satu dulu ya, inisial AK, anak TK umur 6 tahun. Bapaknya ini warga negara Belanda, ibunya orang Indonesia. Untuk korban yang lain, kita gali dari penyidik ini ke arah si pelaku yang sudah ditangkap pertama, yang sudah ditahan. Kita juga minta kepada orang tua dan sekolah untuk memeriksa kembali seluruh murid yang ada di situ. Yang manakala ada kejanggalan, keanehan seperti yang terjadi pada korban, segera dilaporkan. Nah, proses ini sedang berjalan. Kita harapkan dalam 1-2 hari ini sudah ada kejelasan. Oke. Ya. Dan bagaimana Pak tindakan ataupun juga upaya dari pihak sekolah Jakarta International School ini, apakah cukup kooperatif dengan kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Ya, kalau masalah pengungkapan kooperatif ya, kebanyakan diwakili oleh Mr. David, security-nya. Namun dari sistem kurikulum, kemudian pengaturan dalam sekolah itu, tata tertib dan lain-lain, apakah itu menguntungkan bagi murid atau menguntungkan bagi pihak orang tua, ini sedang dikaji oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya, walaupun awalnya ketat sekali, lama-lama sudah mulai membuka diri mereka, karena memang masalahnya masalah yang sangat dalam ya, dalam keselamatan psikis daripada anak-anak sekolah itu. Ya, baik Pak. Nah, ini dari pihak sekolahnya sendiri, apakah tidak diberikan sanksi karena kelalaiannya? Yang memberikan sanksi nanti kalau memang ditemukan kelalaian dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Timnya lagi bekerja, juga didorong atau dikasih masukan dari KPAI ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rikwanto atas informasinya di pagi hari ini. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, selamat beraktivitas dan melanjutkan tugasnya di hari ini. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto ya. Dan kita tentunya mengapresiasi atas upaya polisi di sini yang cepat untuk terus mengungkap ya kasus ini. Dan juga tadi dikatakan pihak sekolah sepertinya sudah cukup kooperatif ya. Iya, Betul, karena ini juga meninggalkan trauma tersendiri bagi para orang tua. Bahkan saya yang belum mempunyai anak pun sangat-sangat prihatin mengenai hal ini yang bisa terjadi di kawasan sekolah yang memang menjadi tempat kepercayaan dari orang tua. Betul, tapi kamu jangan berkecil hati, artinya jangan jadi menunda niat kamu untuk mempunyai anak. Ini kan satu kasus yang harus menjadi pembelajaran saja. Tapi juga sedang beredar loh, kamu dapat nggak di sosial media Arni ya, bahwa ada banyak petisi nih sekarang ini yang sedang ditandatangani gitu kan oleh ya masyarakat lah ya untuk mendukung, karena kan tadi dikatakan hukumannya sampai 5 sampai 15 tahun 5 sampai ya. 15 tahun saja gitu. Dianggap itu terlalu rendah. Banyak yang meminta memang untuk hukuman yang jauh lebih berat, mengingat memang ya ini Trauma yang ditinggalkan ini dalam cukup sekali. besar, betul. Dalam Betul. sekali. Memang sih kalau saya pribadi, mungkin kalau misalnya saya memiliki anak, ya jangan sampai ya gitu ya. Jangan sampai, kalau misalnya sampai seperti itu, mungkin juga saya menginginkan hukuman yang lebih berat. Tapi ya kita lihat nanti proses hukumnya akan seperti apa, dan kita harapkan juga polisi juga bisa bekerja dengan maksimal untuk kasus yang ini. Ya. Dan informasi selanjutnya, kita punya informasi apa? Nah, ini adalah berbicara mengenai usaha. Jadi, salah satu syarat sukses usaha yaitu apa? Harus kreatif. Nah, tapi bagaimana kita bisa menggali potensi kreatif di dalam diri kita? Kita akan hadirkan pakarnya, tapi sesaat lagi. Bagi Anda yang ingin bertanya, hubungi kami 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 0212954689 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Tetaplah di Indonesia Morning Show.